Masukkah di dalam akal pikiran kita 1400 tahun lebih rambut mana yang bertahan? Rambut itu sudah lama hancur, sudah lama musnah, tapi tidak rambut Nabi Muhammad SAW. Rambut itu terus bertambah panjang, dan apabila ini terkena sinar, maka terlihatlah warna merah keemasan yang begitu indah pada rambut Nabi Muhammad. Dan demi Allah, tidak diberi wewangian, rambut itu tetap mengeluarkan aroma wangi setiap saat dan tidak berubah. Saya sudah menyentuhkan rambut itu ke banyak orang, ke banyak lisan orang, tapi ternyata tidak mempengaruhi sedikit pun aroma wangi yang dikeluarkan oleh rambutnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin tahu, ini rambut dulu yang diperebutkan oleh para sahabat Nabi. Saat Nabi bercukur, tidak sehelai pun yang hilang sia-sia, tidak ada sehelai pun melainkan berada di tangan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo hadirin, apabila saya katakan sallu alaihi, maka berselawatlah sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berselawat atas Nabi adalah perkara yang paling ringan, tetapi ingat, ini adalah satu amalan dan satu-satunya amalan yang diterima Allah tanpa syarat zahir maupun batin. Adimis salah ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salah ala Nabi Muhammadi. Teruslah kalian Muhammad, karena bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima tanpa ditolak. Sedangkan amal selain itu, mau wajib maupun sunnah, solatkah, puasakah, sodakahkah, hajikah, bainal qabuli waraddiha, bisa diterima, bisa tidak, illa salah ala Nabi Muhammadi, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Allah secara pasti tanpa syarat apapun, baik zahir maupun batin. Dulu Nabi berbekam, salah seorang sahabat, lewat riwayat lewat beliau Sayyidina Abdullah bin Zubair, Nabi itu pernah waktu itu mengatakan, ya Abdullah, kau buanglah ini, karena darah layaknya darah itu mesti dibuang. Kau buang darah ini ke tempat di mana tak satu pun orang melihatnya. Sahabat Nabi itu didikan siapa? Didikan Rasulullah. Batin mereka sama Rasul sudah ibaratnya antara kepala dengan tubuh. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Begitu kuat. Dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair ini darah. Tak berapa lama kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Kemana kau buang?" "Aku buang ke tempat tak satu pun makhluk yang tahu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "La'alla syaribtahu." Aku tahu kau minum darah itu. Kau minum darah itu. Senyum Abdullah bin Zubair. Cerdas dia. Tidak mungkin darah ini akan dibuang. Kenapa? Karena akan diperebutkan oleh makhluk selain daripada aku. Maka lebih baik aku letakkan di dalam perutmu. Apa kata Nabi? Celaka manusia karena engkau ya Abdullah. Hati-hati manusia dengan sebab engkau ya Abdullah. Karena apa? Kekuatan Abdullah bin Zubair menanjak beberapa kali lipat dahsyat setelah itu. Sehingga khawatir Rasulullah kalau salah. Ibarat kita sekarang tersenggol sedikit, dia menjadi tambah lebih luar biasa. Bersama kita sekarang ada keringat Nabi Muhammad. Mungkin hadirin melihat di sini volumenya agak lebih, karena terus terang itu ditambahkan minyak wangi. Karena yang saya dapat itu hanya tetes. Saya tidak tahu apakah 2-3 tetes. Maka kalau hanya tetesan itu saya biarkan, maka tidak bisa dilihat sama sekali. Maka kami tambah itu dengan minyak wangi. Supaya apa? Supaya naik permukaannya dan kita lihat di situ ada perbedaan. Perbedaan yang di atas itu adalah bahagian daripada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringat Nabi Muhammad. Keringat Nabi Muhammad ini tidak ada satupun aroma wangi yang lebih harum daripada keringat ini. Keringat inilah yang diperebutkan. Keringat inilah yang diperebutkan oleh para sahabat dan sahabiah. Sehingga akhirnya berada di rumah-rumah mereka dan diwariskan sampai sekarang 1400. Dan semua ini
ini memiliki sanad, artinya perpindahan ini semuanya dari tangan ke tangan, tangan ke tangan, yang mana tangan ke tangan itu adalah keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, terus sampai ke bawah, sampailah yang di atas bertemu dengan salah seorang istri Nabi, Sayyidah Ummu Salamah. Saya tidak menyebutkan sanad daripada ini semua, karena itu adalah sebagai suatu rahasia yang harus kita pegang, karena kita khawatir kalau kita buka rahasia ini maka orang nanti akan mengaku ini punya sanad sampai kepada Sayyidah Ummu Salamah. Kita mau tahu bagaimana bunyi daripada sanad tersebut. Palsu, karena satu-satunya yang memegang sanad sampai kepada Sayyidah Ummu Salamah itu sekarang di Jakarta, namanya Habib Farid bin Syihab. Dia satu-satunya orang yang memegang semua asar Nabi, bekas Nabi ini, bagian tubuh Nabi ini, yang sanadnya sampai kepada Sayyidah Ummu Salamah. Jadi dikatakan siapa yang mengaku punya rambut, mengaku punya ini namanya air wudhu, air minum, keringat dan lain sebagainya, dan mengaku itu silsilahnya kepada Ummu Salamah, bisa jadi dusta besar. Hati-hati. Yang ada kaitannya sama Nabi ini kita tidak bisa main-main, karena Nabi mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas nama aku, maka tempat dia neraka, dijamin cash masuk neraka. Jadi semuanya ini bukan kita bawa begitu saja, kita percaya begitu saja. Ada cerita kronologis yang amat sangat menguatkan sehingga sampai kalau yang namanya hadis sampai derajat yang namanya sahih. Dan ini bukan hanya kita sekarang, seluruh sudah banyak ulama para habaib yang ada di Indonesia, bahkan datang dari luar negeri, dari Tarim, di antaranya Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf dari Seoul, jajaran mufti, bertabarruk. Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar, dan banyak lagi mereka yang datang untuk bertabarruk, dan mereka luar biasa menunjukkan ekspresinya. Kenapa? Mereka mata batin terang benderang, tahu persis kalau ini adalah sahih. Nah, jadi saya di sini hanya memfasilitasi. Yang pertama, ingin mensiarkan Maulid Nabi Muhammad dengan cara tadi pembacaan Maulid Nabi. Yang kedua, saya hanya memfasilitasikan untuk menjelaskan kepada hadirin apa yang sekarang saya tengah bawa. Sekarang hadirin, meskipun bapak ibu berada beberapa meter dari ini semuanya, dan saya belum berkesempatan malam hari ini untuk mempersilahkan hadirin satu persatu untuk bertabarukan mencium ini, karena mengingat waktu yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat difasilitasi dengan Pak Wali kita, mungkin hadirin insya Allah bisa untuk mencium, meskipun yang dicium hanya tempatnya. Karena ingat, semua itu sudah bersambung. Ini sekarang ada rambut dua helai, dia menempel di tempat ini. Kita pegang saja tempat ini, maka keberkahan itu sudah berada dan sudah kita dapatkan dengan niat mengambil keberkahan. Bagaimana dengan hadirin sekalian yang jauh di sana? Meskipun jauh, cukup dengan mata, cukup dengan hati, niatkan, ya Allah, aku bertabarruk. Ayo sekarang sama-sama ucapkan apa yang saya ucapkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya bertabarruk, mengambil keberkahan dari apa yang saya lihat dengan mata saya, dari bahagian tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada para sahabat Nabi, kepada para tabi'in, kepada para tabi'it tabi'in, dan seluruh orang-orang saleh yang telah bertabarruk dengan asar Nabi Muhammad. Maka anugerahkan kepada kami apa yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Ini jangan ditunjukkan sama siapa-siapa dulu. Enggak beb, enggak. Ana janji. Ana cuma taruh, hatta keluarga ana nggak tahu. Ana janji. Istri ana nggak tahu, siapa pun nggak tahu. Akhirnya dia bawa pulang ke rumah, diletakkan di atas lemari di dalam kamar. Betul-betul tersembunyi, nggak ada yang tahu. Kemudian tidak lama setelah itu, beberapa jam setelah itu, Habib Syekhan datang ke rumah dia. Habib Syekhan datang ke rumah dia, ini Ustadz Jajan kaget, telepon Habib Syekhan, Bib, antum ke sini. Wan Syekhan ini datang ke sini. Nah, dia pun telepon kawan-kawannya semua datang, karena di sana itu kalau umpamanya Habib Syekhan datang, orang pada rebutan mau datang, pengen ketemu. Dan akhirnya kumpul. Yang aneh apa? Begitu Wan Syekhan turun dari mobil, terlihat di sini ada darah. Ada darah. Dan itu disaksikan oleh semua. Kemudian kata Ustadz Jajan, Bah, ada darah bah di sini bah. Dia senyum. Ini bukan darah aneh. Ini darah Sayyidul Mustafa. Dia bilang ini bukan darah aneh. Ini darah Sayyidul Mustafa. Kemudian dia bilang apa? Itu yang di kamar itu semuanya punya Sayyidul Mustafa. Jadi orang-orang itu kaget. Di kamar apaan? Kata Ustadz Jajan, memang anak naruh di kamar, anak sembunyikan. Subhanallah. Bagaimana? Siapa yang ngasih tahu? Kenapa? Karena hubungan yang begitu kuat kepada Nabi Muhammad. Maupun disembunyikan, dia tetap tahu hubungan yang begitu kuat secara batinnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari sekian cerita-cerita yang kita alami. Malam itu sebenarnya tepat malam 12. Jadi bukan malam 15. Kita melihat bulan purnama kalau malam 15, dan itu rekaman videonya masih ada, dan yang merekam banyak. Subhanallah, ini sewaktu dibawa ke panggung, tiba-tiba genset mati, nggak tahu sebabnya apa, genset mati, kemudian gelap ini suasana, kemudian akhirnya apa? Semua orang menyaksikan pada malam ini. Saya tidak bercerita dongeng, ini kesaksian dan videonya masih ada. Mereka menyaksikan pada malam itu bulan begitu indah dan sempurna. Padahal malam itu malam 12. Apa yang terjadi besok harinya? Besok harinya bulan kembali seperti seharusnya di malam yang ke-13. Artinya bulan itu belum penuh. Tetapi malam itu seolah-olah bulan pun menyambut dengan kesempurnaan keindahannya. Begitu. Jadi untuk Maulid Nabi ini mudah